Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sebangsa dan setanah air, seluruh jemaat gereja, dimanapun berada pada saat ini, dalam segala situasi dan kondisi yang ada oleh karena wabah COVID-19. Saat ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema kaya di dalam kasih. Entah pe bayak ibas keleng ate. Dengan bahan bacaan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita renungkan bersama-sama, kita mau dalami artinya dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Syukur kami bagimu ya Tuhan, sampai pada hari ini kami tetap Engkau perkenankan menikmati hari-hari sekalipun kami dalam pergumulan yang sama oleh karena COVID-19 sedang mewabah. Syukur kami waktu dan kesempatan kami tetap boleh bersekutu di dalam nama Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan dan kami boleh terus setia di jalan-jalan Tuhan. Saatnya kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mohon kuat kuasa-Mu bekerja atas kami. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Nanti boleh dibaca semua secara lengkap di rumah. Tetapi yang saya mau bahas adalah di ayat 2. Judul perikop adalah pelayanan kasih. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema ini berkata kaya dalam kasih, bukan kaya dalam uang atau materi. Kalau kaya dalam uang atau materi atau pangkat, kuasa, kedudukan, mungkin tidak semua kita memilikinya. Tetapi kalau kaya dalam kasih, itu semua bisa kita miliki. Itu memang menjadi milik kita semua karena kita adalah anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, kita semua ini kan mengenal Allah. Oleh karena kasih itu, maka kita semua memiliki kasih Allah di dalam hidup kita. Jadi ketika jemaat Makedonia yang miskin itu, jemaat Makedonia yang hidup dalam pencobaan itu, ya tergerak hatinya ikut membantu, ikut memberi persembahan yang diminta oleh Rasul Paulus karena mereka memiliki kasih. Mereka kaya dalam kasih walau mereka miskin dalam uang, miskin dalam kepemilikan. Tapi karena kaya dalam kasih itu membuat mereka meluap-luap, hatinya terdorong saudara untuk ikut berpartisipasi. Jadi kesimpulannya, kalau untuk ikut mengambil bahagian, ya, meringankan beban orang, menguatkan orang yang sedang dalam keterpurukannya, dalam ketertekanannya, saudaraku, dasar pertama adalah kasih itu sendiri. Kayalah dalam kasih. Oleh karena kaya dalam kasih, maka itu akan terungkap dengan banyak cara dari hidup kita. Jadi tidak perlu tunggu jadi orang kaya dulu, tidak perlu tunggu sukses dulu, tidak perlu harus memiliki ini dan itu, tidak perlu. Apa adanya yang sekarang ini ya saudara. Di Alkitab ada banyak contoh ya. Contoh yang hebatnya luar biasa itu di 1 Raja-Raja pasal 17 tentang janda di Sarfat ya. Ayat 12 dikatakan ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Dikit kan? Itu milik mereka yang terakhir. Kalau sudah diolah dan mereka makan, mereka mati loh. Tapi mereka tetap mau berbagi pada masa itu untuk Nabi Elia.
Juga di Alkitab, ini juga buat kita gak asing lagi soal janda miskin yang memberi di Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Yang penting di ayat 44 itu bahwa dia memberi dari kekurangannya. Memang hanya itu yang ada, itu yang dia beri, saudara. Dia memberi dari kekurangannya, ya. Dan yang hebat lagi, dia anak sekolah minggu tahu betul ini. Yohanes pasal 6 1 sampai 15. Di ayat 9-nya ada 5 roti dan 2 ikan, dan itu dipersembahkan bagi Tuhan, yang akhirnya bisa mencukupi makan untuk 5.000 orang dan punya sisa lagi 12 bakul. Jadi saudaraku yang terkasih, pada saat ini bukan seberapa banyak yang ada padamu. Bukan itu sekarang pertanyaannya. Apa yang ada padamu yang kemudian itu bisa kita bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita mau berbagi, ya saudara, ya kita harus sadar kita tidak sama seperti orang lain yang mampu memberi 10, seperti orang lain yang mungkin yang mampu rutin memberi. Tidak harus begitu. Ada satu puisi yang sangat indah sekali, ya, saya bacakan untuk kita. Kalau engkau tidak mampu menjadi pohon beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tidak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tidak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan kita tinggi. Bukan besar kecilnya tugas yang juga menjadikan kita punya nilai rendah. Yang terpenting sekarang, jadilah yang terbaik, sebaik-baiknya dari apa yang ada pada dirimu hari ini. Nggak usah tunggu besok. Itu saudara, di sini bagus sekali kan. Jadi Paulus pada masa itu meminta jemaat Korinti, ya, untuk ikut berbagi kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Makedonia itu nggak masuk hitungan loh, nggak masuk hitungan. Tapi Makedonia bilang, lah, walau kami miskin, walau kami penuh pencobaan, tapi kami mau ikut terlibat. Makanya jemaat Makedonia ini dibuat menjadi patron untuk jemaat Korinti dalam rangka memberi pada masa itu. Nah, COVID-19 masih mewabah kan? Ya puji Tuhan. Permata terutama ada gerak 5.000, ya. Puji Tuhan. 5.000 dari sekian ratus, dari sekian ribu permata. Itu kan nanti hebat juga gitu loh. Jadi akhirnya ini kan bukan soal berapa banyaknya, tapi kita mau nggak ikut berbagi, ikut merasakan yang orang lain rasakan. Itu yang penting sekarang. Jadi mari bersama-sama kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah wabah COVID-19. Mari pertajam kepekaan kita untuk bisa merasakan sedihnya orang, merasakan sepinya orang, merasakan susahnya orang. Percayalah, walau sedikit yang kita bisa bagikan, ya, di dalam Tuhan itu semua luar biasa dan amazing. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Itu memberkati kita semuanya, dan tetap semangat. Badai pasti berlalu dan indah pada waktunya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah paham bahwa kami semua bisa menjadi berkat oleh karena luapan kasih yang ada pada kami, yang telah Kau turunkan pada kami. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih di masa-masa COVID-19 sedang mewabah, kami jadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ada banyak cara kami bisa melakukan semua itu. Beri kami hikmat supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan di mana Tuhan memakai kami. Terpuji mulia Engkau
Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Demikian saudaraku, Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi di sesi yang lain. Shalom.